kasih. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Lambaikan tangannya dong. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kita mau bersama-sama bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur kalau di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah keterbatasan kita, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Amin, Bapak Ibu. Mari kita mau menyatukan hati kita. Dalam kudus
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, kehadiran-Mu yang menyapa kami. Terima kasih Bapa, biarlah kehadiran-Mu yang menyapa kami, memberikan kelegaan, memberikan Tuhan hati yang terus menghadap kepada Tuhan, dan kami boleh merasakan pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memuji, kami mau memuliakan, kami mau membesarkan nama-Mu Bapa. Kami yakin kehadiran-Mu akan berbicara kepada kami, sehingga kami boleh mengerti jalan yang harus kami tempuh, dan kami dapat kekuatan dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau akan berbicara kepada kami, Engkau akan Tuhan ada di tengah-tengah pujian kami, dan kami akan Tuhan merasakan penyertaan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami, awal, pertengahan, sampai akhirnya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mengaku Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini happy? Bagaimana suaranya hari ini happy? Yes, beri tepuk tangan bagi kami. Kita mau ekspresikan ya, happy kita, kebahagiaan kita hanya untuk Tuhan. Setiap hari
kasih. Di hadapan kita ada perjamuan kudus. Tuhan yang sudah rela menebus dosa-dosa kita. Dia rela mati di kayu salib bagi kita manusia berdosa itu. Terlebih dari
buat kami Tuhan. Engkau yang terindah dalam hidup kami, Engkau yang termulia dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat menyaingi Engkau Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami adalah milik-Mu, dan Engkau menjadi milik kami seutuhnya, sehingga kami boleh memiliki hidup yang berkemenangan dari hari ke hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang sebentar kami juga akan peringati. Dan sebentar ketika kami meneduhkan hati kami mau mendengar firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Engkau pakai urapi hamba-Mu ini dengan kuasa dari surga, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini boleh menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi jemaat-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memimpin ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya ini. Bila ada kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ingin mengganggu, kami perintahkan dan mengusirkan dalam nama Yesus. Kau pergi, tidak boleh mengganggu kami. Berikan kami hati yang terbuka, pikiran yang tertuju hanya kepadamu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami juga serahkan jemaat yang mengikuti secara online. Kiranya Tuhan juga akan menolong mereka untuk bisa berkonsentrasi dan boleh merasakan hadirat-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan setiap kita katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki bulan yang ketiga, minggu pertama dari bulan Maret, ya, di mana kita bisa hadir bersama, berkumpul. Yang jauh bisa datang, ya, dari jauh bisa datang juga bergabung. Kita merayakan bagaimana kasih dan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu-minggu Prapaskah, ya, karena sebentar lagi kita akan memperingati di bulan Maret ini. Itu sebabnya biarlah saat ini kita mau belajar mengenai siapakah Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita yakini sebagai Mesias dan Juru Selamat dunia ini, yang sudah menyelamatkan kita. Kita akan belajar mengenai siapakah Tuhan menurut pengakuannya sendiri. Nah, untuk itu kita akan baca di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-40. Ya, kita akan bacakan ayat ini secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan saudara akan membaca ayat yang genap secara berkesinambungan, ya. Mulai dari ayat 25 hingga ayat yang ke-40. Judulnya adalah mengenai roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, "Apa yang harus kami berbuat supaya kami mendapat pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah mengutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apa yang Engkau
mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan saya yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi Aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat Aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab Aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya Ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Saudara, kita sudah membaca bagaimana Tuhan menyatakan dirinya. Ini adalah salah satu dari 7 pernyataan Yesus di dalam Injil Yohanes mengenai siapa dirinya. Dia ingin menunjukkan identitasnya, bukan secara langsung, tetapi melalui sebuah perumpamaan demi perumpamaan. Sehingga orang itu bisa memahami dengan mudah, dengan bahasa sehari-hari. Ya, kali ini Yesus menyatakan dirinya, Akulah roti hidup. Roti itu adalah makanan yang umum bagi orang Israel atau orang Ibrani pada saat itu. Ya, itu sebabnya Yesus menyamakan dirinya seperti roti. Itu adalah makanan sehari-hari orang Israel, ya, yang terbuat dari gandum, ya, dan itu adalah hal yang sangat bisa dipahami oleh semua orang, termasuk anak kecil. Nah, mengapa Yesus menyamakan dirinya sebagai roti? Akulah roti hidup itu. Saudara, hal ini untuk menjawab kebutuhan manusia, yaitu rasa haus dan lapar manusia yang tidak pernah bisa dipuaskan oleh apapun. Dan Yesus juga ingin menunjukkan siapa dirinya, apa yang Dia lakukan bagi manusia. Ya. Saudara, kalau tahun kemarin ada sebuah konser yang luar biasa spektakuler di Indonesia, di Jakarta. Saudara tahu yang bagi anak muda-muda itu yang biasanya suka dengan K-pop, konsernya siapa? Blackpink, ya. Cepat ya kalau suruh jawab ya. Nah, saudara, konser ini begitu luar biasa dan menarik minat banyak orang. Anak muda, orang tua, para penyanyi-penyanyi pop Indonesia, semua kalangan. Mereka berkumpul di gedung apa itu di Jakarta yang terkenal itu, yang besar sekali, dan semua mengenakan baju black dan pink, ya. Ya, kalau saudara lihat gambarnya, ini mereka begitu ngetop ya di Indonesia, ya. Kira-kira diperkirakan antara 70 sampai 75 ribu orang berkumpul di dalam gedung itu untuk sekedar menyaksikan konser Blackpink. Nah, saudara, apa yang menyebabkan orang begitu tertarik untuk melihat konser mereka? Apakah karena mereka ini
artis-artis yang cantik-cantik dan molek, ya tubuhnya luar biasa, ataukah pakaiannya yang keren? Apakah mereka ingin menyaksikan gaya dance-nya yang atraktif? Ya semua itu mereka ingin lihat, mereka ingin dipuaskan, karena biasanya cuma nontonnya lewat YouTube atau lewat TV. Kini mereka datang ke Indonesia dan orang rela ngantri untuk beli tiket. Walaupun harga tiket itu begitu mahal, mereka bela-belain. Mungkin ada yang sampai ngutang kali ya untuk beli tiket yang mahal itu. Dan tiket terjual laris dalam sekejap, habis. Nah, apa yang menyebabkan orang datang berduyun-duyun ingin menyaksikan konsernya Blackpink ini? Ya, orang tidak pernah merasa puas. Para fans Blackpink ini sangat kepingin bertemu dengan artis pujaan mereka. Tapi pertanyaannya, apakah mereka akan terus mencari para personelnya Blackpink ini ketika mereka sudah tua, sudah keriput? Ketika mereka sudah tidak lagi menyanyikan dengan gaya yang begitu atraktif? Apakah mereka akan tetap menggemari Blackpink? Hal itu menjadi satu tanda tanya yang besar. Dan saya rasa itu tidak akan pernah terjadi. Karena begitu orang itu sudah melihat, oh dia pamornya sudah mulai turun, ada artis baru yang lebih menarik, yang lebih muda, yang lebih berbakat muncul, dan orang beralih ke sana. Inilah sifat manusia. Manusia tidak pernah puas dengan satu hal. Dia akan mencari dan mencari yang lebih dan lebih lagi. Itu sebabnya Yesus tahu inilah yang menjadi persoalan hidup manusia. Manusia tidak pernah ada puasnya. Manusia hanya melihat sesuatu yang ada di depan mata mereka, yang sementara, yang kelihatan. Tetapi mereka tidak memikirkan hal yang kekal, yang lebih penting bagi hidup yang kekal. Nah, itu sebabnya seorang pakar filsuf, ya, seorang filsuf dan ahli matematika yang bernama Blaise Pascal, ya, saudara yang sekolah di SMP, SMA pasti tahu ya, Pascal itu ahli matematika, ya, yang bikin rumusan yang luar biasa, yang kita buat juga, ya. Nah, Pascal ini mengatakan sesungguhnya ada ruang kosong di dalam hati manusia yang tidak dapat diisi oleh apapun juga. Entah itu kekayaan, entah itu popularitas, entah itu nama baik, entah itu kekuasaan, atau apapun juga yang manusia bisa puas. Ruang kosong itu hanya bisa dipuaskan atau diisi oleh Allah sendiri. Loh, ini yang ngomong nih seorang filsuf, seorang ahli matematika, dia bisa mengatakan seperti itu. Orang yang rasional, yang ngitungnya 1 + 1 2, yang sangat rasional, tapi dia bisa tahu bahwa di dalam diri manusia sesungguhnya itu ada ruang kosong yang begitu dalam, yang tidak terbatas, yang tidak bertepi, yang kalau dimasuki apapun juga nggak pernah ada penuhnya, selalu kurang dan kurang lagi. Itulah hati manusia, jiwa manusia yang tidak pernah puas. Nah, itu sebabnya di dalam hal seperti ini Yesus menyatakan dirinya, akulah roti hidup itu. Akulah, ya, ini Tuhan, kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes, ya, dalam bulan ini kita akan mempelajari mengenai siapakah pribadi Yesus, mengapa dia menjadi Mesias. Satu dari pernyataan Yesus mengenai dirinya itu adalah roti hidup. Minggu-minggu berikutnya kita akan belajar, mungkin Tuhan juga menyatakan dirinya, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan kehidupan, akulah pokok anggur yang benar. Ya, itu adalah pernyataan-pernyataan Yesus tentang dirinya, yang melukiskan
hanya di dunia ini. Nah, Yesus datang untuk mengisi ruang kosong di dalam hati manusia. Itu sebabnya dia menyebut dirinya, aku roti hidup. Roti kalau dimakan habis, kenyang ya kita. Tapi ketika kita sudah lewat, kita akan kelaparan lagi. Dan kita butuh makanan yang lain lagi untuk memuaskan rasa lapar dan dahaga kita. Nah saudara, itu sebabnya Yesus, dia menawarkan, bukan hanya aku bisa memberi kamu roti, tetapi dia mengatakan, akulah roti itu. Akulah roti hidup yang tidak pernah ada habis-habisnya, yang gak mati-mati, yang bisa memuaskan rasa lapar dan dahaga manusia untuk selamanya. Hanya Yesus yang berani mengklaim dirinya sebagai roti hidup itu. Dunia bisa menawarkan banyak hal, kekayaan, kepopuleran, pangkat, jabatan, dan apapun juga yang diinginkan manusia, uang. Tetapi itu tidak akan pernah bisa memuaskan kekosongan hati manusia. Amin. Itu sebabnya kita membutuhkan sesuatu yang jauh melebihi hal-hal itu, yang hanya dapat dipenuhi oleh satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Nah saudara, kalau kita perhatikan bagaimana Yesus ketika dia ada di dunia, apakah dia kalah popularitasnya dengan Blackpink? Enggak. Coba lihat, kemanapun Yesus pergi ketika dia sudah memulai pelayanan. Pelayanannya hanya 3 tahun loh, 3 tahun lebih, 3,5 tahun di dunia ini. Tetapi dia begitu populer. Dimanapun Yesus berada, orang banyak datang. Kalau Blackpink kan cuma sekali doang ya datang ke Indonesia, penggemarnya banyak. Coba setiap hari, apakah semua orang akan mengikuti dia kemanapun dia pergi? Enggak kan? Apakah untuk seterusnya, selamanya? Enggak juga. Tapi Yesus bagaimana? Dimanapun dia berada, orang pergi berduyun-duyun mencari Yesus. Dan popularitasnya sampai hari ini, dia masih peringkat pertama manusia yang dicari oleh banyak orang. Pribadi Allah yang menjadi manusia. Pengikutnya sampai hari ini masih ada, termasuk saudara dan saya, dan menjadi pengikut yang terbanyak di dunia. Itulah Yesus. Bahkan ketika Yesus, kalau saudara baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 di atas tadi, ketika Yesus memberi orang banyak yang datang itu sekitar 5.000 orang makanan dan minuman, hanya dari modalnya itu adalah bekal makanan seorang anak kecil atau anak remaja yang dibawa disangoni oleh ibunya 5 roti dan 2 ikan untuk bekal makan siang anak itu, karena tidak sempat pulang ke rumah mengikuti Yesus ya. Itu sebabnya diberi bekal. Yang lain nggak bawa bekal mungkin. Nah Yesus tahu ini sudah menjelang sore, sudah hampir malam, pasti orang-orang yang mengikuti sekian banyak ini kelaparan, mereka sudah kehabisan bekal. Terus gimana? Kasihan mereka, nanti kalau suruh pulang cari makanan terus balik lagi. Itu sebabnya Yesus berinisiatif mengatakan kepada murid-murid, ayo kalian cari ya, berikan konsumsi buat orang ini ya. Kalau di sini ada Bu Yuli, tenang saya ya. Tapi di situ di padang gurun, gak ada toko, gak ada apa-apa, gak ada catering. Terus mereka mau pergi kemana? Untungnya ada seorang anak kecil yang menawarkan bekal makan siangnya. Ini loh, aku cuma punya ini. Dan bekal itu dibawa kepada Yesus. Yesus berdoa, mendoakan, dan dia menyuruh bagikan ini kepada semua orang. Pasti semua orang melongo kan? Gak mungkin lah 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Dari mana?
murid-murid tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka menjalankan tepat seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Dan saudara mengerti apa yang terjadi. 5.000 orang makan sampai kenyang. Bahkan sisanya berapa? 12 bakul. Cukup untuk tiap murid itu ya, 12 murid Yesus satu bakul gitu mungkin ya. Nah, saudara, setelah orang banyak melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang mereka lakukan? Wah, luar biasa ini Yesus ini. Wah, kita gak rugi ya mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Gak rugi karena kita pasti akan diberi makan lagi nanti ya. Itu sebabnya ketika Yesus kemudian minggir ya, ketika sudah hari sudah mulai malam, dia pergi dengan murid-muridnya berlayar menjauh dari orang banyak ke seberang untuk mencari tempat yang tenang buat mereka bisa beristirahat. Tapi apa yang terjadi? Keesokan harinya orang datang berbondong-bondong mencari Yesus. Mereka juga pergi melewat darat, ada yang lewat laut, menyeberang, mencari di mana Yesus berada. Dan di situ ketika Yesus melihat orang banyak, dia bertanya kepada mereka, apa yang kalian cari? Kalian cari saya? Atau kalian cari roti lagi? Ya, Yesus nyindir ini ya. Kalian tuh kemarin sudah makan roti sampai kenyang. Sekarang kalian mencari aku. Apa kalian mau roti lagi? Berarti kalian belum pernah merasa puas. Kalian mencari aku atau mencari roti? Nah, saudara, seringkali hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita, orang Kristen, anak-anak Tuhan. Apa yang kita cari? Seringkali orang Kristen hanya mencari sesuatu yang bisa memuaskan mereka sementara dan akan habis. Dan itu tidak akan pernah cukup untuk mengenyangkan rasa lapar dan haus mereka. Ketika kita mencari Tuhan, banyak orang yang mencari, aku mau cari Tuhan, tetapi carinya di tempat yang salah. Mencari kepuasan, bukan mencari Tuhan, mencari kepuasan hidup, tetapi di tempat yang salah, di waktu yang salah juga. Sehingga akhirnya banyak yang terperangkap. Seolah-olah dia mencari kepuasan itu untuk mencari Yesus. Oh iya, oh di sana ada Yesus. Oh di sana loh, di situ gerejanya tuh bagus, itu penuh, menjanjikan banyak berkat. Ayo kita ke sana. Loh, saudara cari Yesus atau cari berkat? Oh di sana tuh loh, wah, sering memberikan entertainment, panggil artis. Ayo kita ke sana. Di sana ada makanan, di situ ada. Seringkali orang mencari Yesus di tempat yang salah dengan motivasi yang salah pula. Itu sebabnya Yesus menegur orang banyak. Loh, kalian datang lagi itu cari aku atau cari makanan? Nah, saudara, gimana kalau kita yang ditegur oleh Tuhan saat ini? Yesus tidak hanya menawarkan roti untuk mereka bisa makan, mengenyangkan perut mereka, tetapi Yesus menyatakan, aku ini loh roti hidup. Kalau kamu menerima aku, kamu gak akan lapar lagi untuk selama-lamanya. Itu yang ditawarkan oleh Yesus, dirinya. Bukan berkat-berkat yang dia miliki, tapi dirinya. Itu yang dia tawarkan. Makanya dia mengatakan, siapa yang mau makan tubuhku dan darahku, dia akan memiliki hidup yang kekal. Saudaraku, roti ini gambaran dari kebutuhan hidup manusia. Bukan hanya makanan saja, tetapi ya bagi orang Ibrani, roti itu menunjukkan sesuatu yang sangat esensial, yang sangat penting, ya. Bagi mereka, roti itu
bukan hanya sekedar bisa mengenyangkan perut, tapi memiliki simbol-simbol yang bersifat rohani juga, ya. Contohnya, mereka dalam ibadah mereka ada yang namanya Hari Raya Roti Tak Beragi. Saudara tahu hari raya apa itu? Hari raya orang Yahudi yang mereka rayakan setelah 7 hari sehabis Paskah. Mereka merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Dan selama 7 hari tersebut, orang Yahudi memanggang roti tanpa ragi, roti yang tidak bisa ngembang. Ini untuk mengingatkan mereka pada malam mereka harus keluar dari Mesir. Mereka harus keluar cepat-cepat, ya. Saat itu mereka harus cepat keluar. Ini sebabnya mereka nggak sempat nunggu sampai roti itu mengembang, yang masih bantak gitu ya. Mereka langsung panggang cepat-cepatan untuk dibawa bekal. Mereka harus cepat-cepat keluar dari Mesir. Ya, itu sebabnya disebut Hari Raya Roti Tidak Beragi. 7 hari setelah Paskahnya mereka. Nah, sedangkan Paskah bagi orang Yahudi itu bukan untuk memperingati hari kebangkitan Yesus, karena waktu itu Yesus belum datang. Dan mereka juga sampai hari ini banyak yang tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias. Tapi Paskah orang Yahudi itu adalah untuk memperingati kebebasan mereka dari perbudakan orang Mesir. Nah, itu mereka juga memakai roti sebagai lambang. Nah, kalau saudara tahu di dalam tabernakel, ya, dalam bait Allah itu ada yang namanya meja roti. Ya. Sekali lagi, roti itu merupakan simbol dari kehidupan yang dapat membuat manusia hidup dan hidup yang sejahtera. Nah, saudara, dalam bacaan kita hari ini, Yesus mengajar orang banyak di seberang laut dalam perjalanannya menuju Kapernaum. Dan Yesus tahu bahwa orang-orang yang datang mencari dia, mengikuti dia itu hanya ingin mendapatkan berkat-berkat jasmani, hanya ingin melihat mujizat-mujizat yang dia lakukan. Yang dicari itu berkatnya, bukan dirinya. Itu sebabnya Yesus ingin mengubah paradigma mereka yang salah dengan mengatakan, kamu mencari aku hanya karena roti itu kan? Padahal sebetulnya akulah dia, roti hidup yang bisa memuaskan kelapar dan haus jiwamu. Nah, Yesus, di sini saudara, kita bisa mencoba membayangkan ketika Yesus seandainya dia ada di sini hari ini di Indonesia, ketika hari-hari ini kita sedang langka berasnya, katanya harga beras itu sekarang begitu mahal karena beras itu langka. Ya, setiap kali saya ke supermarket entah ke manapun juga, saya selalu melihat orang tuh beli beras banyak. Ya. Kenapa? Karena mereka takut kehabisan. Nah, seandainya Yesus ada di sini dan dia kemudian melipat gandakan beras untuk semua orang bisa makan dengan gratis, saya rasa itu jawaban yang tepat. Semua orang akan percaya kepada Yesus, semua orang akan mencari Yesus karena mereka bisa dapat makan gratis. Nah, pasti Yesus akan menjadi sosok yang fenomenal, yang akan menjadi trending topik di setiap media massa, ya. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Yang Yesus tawarkan bukan hanya dia sanggup memberikan pemuasan bagi jasmani, tetapi dia memberikan lebih dari itu. Dia menawarkan dirinya sendiri. Akulah roti hidup. Aku yang nanti akan terpecah-pecahkan bagi kamu. Tubuhku akan terpecah-pecah. Darahku akan menjadi minumanmu. Dan ketika dia mengatakan itu, semua orang kaget. Mereka melihat Yesus ini mengatakan, apa sih ini? Ngomong kok gak ada juntrungannya ini. Mengerikan Yesus ini. Apa ini kita disuruh jadi
dipahami oleh banyak orang, bahkan murid-muridnya pun. Akhirnya sebagian orang pergi meninggalkan Yesus karena mereka tidak tahu apa yang dikatakannya. Saudara, banyak orang yang mencari Yesus hanya ketika itu sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya. Hanya ketika dia mendapatkan berkat, kalau bisa mendapatkan manfaat, keuntungan, aku mau. Tapi ketika disuruh pikul salib, ketika disuruh meniru teladan Kristus, menderita untuk Kristus, banyak orang yang mengatakan, sorry, saya nggak bisa, saya nggak mampu, bye-bye. Mereka meninggalkan Yesus. Nah, dari pelajaran ini kita melihat dua hal. Yang pertama, Yesus adalah sumber yang dapat memenuhi kekosongan di dalam jiwa manusia. Dia adalah sumber pemenuhan segala kebutuhan kita. Kita tidak akan kekurangan ketika kita menggantungkan hidup kita kepada Yesus. Ini bukan bicara tentang kebutuhan jasmani, kebutuhan yang sifatnya materi, tetapi kebutuhan jiwa. Itu yang lebih penting, keselamatan dan hidup yang kekal. Banyak orang yang saat ini fokusnya hanya yang sementara. Mereka cari duit sebanyak mungkin supaya bisa hidup bahagia. Benar nggak? Ya memang benar. Kalau saudara punya banyak duit, saudara bisa membeli apa saja yang saudara inginkan. Saudara bisa liburan kemana saja yang saudara inginkan. Tetapi apakah uang yang banyak itu bisa memberikan pemuasan kebutuhan rohani kita? Ada satu quote yang bagus ya, saya kutip di sini. Uang bisa membeli makanan yang mahal, tetapi dia tidak bisa membeli apa? Selera makan. Bisa nggak uang beli selera makan? Kalau walaupun punya duit banyak, tapi kalau dia sakit, nggak selera dia. Mau makan yang seberapa pun enaknya, seberapa pun mahalnya, nggak selera ya nggak selera. Nggak bisa uang beli selera makan. Uang bisa membeli ranjang yang berlapis emas, yang begitu indah, tapi dia bisa memberi tidur yang nyenyak nggak? Belum tentu. Kalau ranjangnya cuma tidur di atas tikar saja, tetapi kalau dia bisa tidur nyenyak, itu jauh lebih berharga daripada punya ranjang yang berlapis emas tapi dia nggak bisa tidur nyenyak. Selalu gelisah, selalu nggak bisa tidur sampai pagi, cuma guling-guling aja di situ, baru pagi baru bisa tidur. Enak nggak hidup seperti itu? Pasti nggak enak. Uang bisa membeli seks, tetapi dia bisa membeli cinta yang sejati. Uang bisa membeli hiburan, kenikmatan duniawi, tetapi apa? Uang bisa membeli sukacita? Belum tentu. Uang bisa membeli bodyguard, tetapi apakah uang bisa membeli rasa aman? Belum tentu juga. Kalau bodyguard kita lagi ke belakang mungkin, ke toilet, kita bisa saja diserang tiba-tiba. Karena bodyguard tidak bisa melindungi kita 24 jam dalam sehari. Ya kan? Uang bisa membeli obat-obatan yang mujarab, tetapi bisa nggak dia membeli kesembuhan secara utuh, jasmani dan rohani? Tidak bisa. Itu sebabnya saudara, Yesus mengatakan, akulah yang bisa memenuhi kebutuhan lapar dan dahaga dalam jiwa manusia. Akulah roti hidup itu, dan orang yang datang kepadaku, dia tidak akan lapar dan haus lagi untuk selama-lamanya. Bahkan di dalam Filipi 4 ayat 19 mengatakan, kita coba baca, Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam siapa? Kristus Yesus. Jadi siapa yang bisa memenuhi segala kebutuhan kita jasmani dan rohani? Hanya Yesus Kristus.
Dialah roti hidup itu. Dialah yang sanggup memenuhi segala kebutuhanmu, jasmani dan rohani. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari, yang tidak kalah pentingnya tentang roti hidup adalah berbicara tentang kepuasan hidup, kepuasan jiwa. Manusia faktanya adalah tidak pernah merasa puas. Selalu ingin mencari yang lebih dan lebih lagi. Sudah makan, tapi masih belum puas. Bungkus, pulang. Masih kurang banyak. Pergi ke restoran all you can eat. Wah, kalau sudah pergi ke restoran all you can eat whatever you want. Ya. Mau makan apa saja, sepuas-puasmu, katok-katoknya, terserah Anda. Asal Anda punya duit aja. Sekali masuk bayar mahal, 150.000 mungkin, atau lebih, 200.000 saya nggak tahu sekarang. Ya saudara bisa makan apa saja, sepuasnya. Tapi sekarang mereka sudah mulai pinter, wah dibatasi waktunya, 1 jam, 1,5 jam maksimal, nggak boleh lebih. Kalau lebih sampai tidur-tidur, nanti bangun, makan lagi, tidur lagi, makan lagi ya, nggak puas-puas nanti. Nah saudara, seringkali itu yang terjadi. Manusia itu ingin memuaskan egonya, dan dunia menawarkan banyak pilihan. Ya, entah itu tadi yang saya katakan tuh restoran yang all you can eat itu bisa makan sepuasnya. Sehingga kadang-kadang kita tuh bingung, manusia ini makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Yang benar yang mana saudara? Hidup untuk makan. Itu pergi ke restoran juga kita aja kalau kita hidup untuk makan. Manusia itu sebetulnya perlunya makan itu supaya dia bisa hidup. Makan secukupnya. Kalau makan berlebihan, akibatnya apa saudara? Diabetes. Apalagi saudara? Ginjalnya kumat, jantungnya, kolesterol, segala macam penyakit rematik dan semuanya. Itu kalau makan berlebihan. Industri liburan menawarkan banyak ya untuk memuaskan keinginan mata kita, keinginan daging kita melalui kenikmatan duniawi. Bahkan sekarang saudara, industri hiburan wisata bukan cuma menawarkan ke Singapura, Malaysia, Eropa, tapi sekarang menawarkannya ke Antartika saudara. Nah ini liburan ke Antartika. Belum pernah kan saudara? Saya juga belum pernah. Nah, gak pernah puas saudara. Sudah sampai di Antartika pun kalau bisa pengen ke bulan. Itulah manusia, gak pernah puas. Itu sebabnya seorang yang bernama Agustinus, dia pernah mengatakan, setelah dia menjalani kehidupan yang kotor dan kemudian dia bertobat, dia bertemu dengan Tuhan, dia mengatakan satu hal, ciptakan kami untuk dirimu sendiri ya Tuhan, dan hati kami akan resah dan gelisah sampai kami mendapatkan peristirahatan di dalam Engkau. Ini adalah Saint Agustinus ya. Dia mengatakan seperti itu. Kalau hanya Tuhan yang bisa membuat hati kami yang gelisah dan resah ini bisa dapat istirahat yang kekal, bisa dapat ketenangan, kedamaian hanya ketika kami ada di dalam Tuhan. Ketika Yesus mengatakan dirinya adalah roti hidup yang turun dari surga, dia sudah mengubah paradigma manusia, beralih dari satu kepuasan jasmani menuju pada kepuasan yang rohani. Tuhan tidak hanya menawarkan makanan dan minuman, hidup sehat, punya rumah, punya keluarga yang baik, sesuatu yang jasmani, tetapi Tuhan sanggup memberikan pertolongan bagi jiwa yang resah gelisah, yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan berbagai macam ketidakpuasan. Yesus
Yesus mengatakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Hari ini saya menantang saudara. Adakah di sini saudara yang sedang mengalami kehidupan yang kosong? Mungkin saudara kesepian. Mungkin ada kehancuran di dalam dirimu. Mungkin saudara mengalami kehidupan yang penuh dengan masalah. Masalah itu seperti makanan sehari-hari saudara. Datanglah kepada Yesus sang roti hidup itu. Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku, ambillah, makanlah. Dan hari ini juga saya mengundang saudara semua yang saudara sudah dewasa dan bisa memiliki keputusan. Datang kepada Tuhan. Ambil roti dan darah Yesus untuk menjadi bagian dalam hidupmu. Dia mau terpecah-pecah di atas kayu salib. Tubuhnya terpecah-pecah untuk memberikan kepuasan hidup jasmani dan rohani bagi saudara. Saya ingin musik bisa tampil ke depan. Sebentar kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita semua bisa menjadi bagian dari tubuh dan darah Yesus. Karena salibnya itulah yang sudah memberi hidup yang baru bagi kita. Karena salibnya itulah juga kita dapat dipuaskan. Kita bisa mengalami kemenangan dan hidup. meneduhkan hati kita. Kita ada saat ini karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kalau saudara menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, itu bukan karena hasil usahamu semata, tetapi karena Kristus yang sudah memilihmu dan membawamu untuk datang kepadanya. Datanglah dengan pertobatan hati, dengan kerendahan sementara. Petugas akan membagikan perjamuan kudus untuk kita semua. Marilah kita merendahkan hati kita. Kita memeriksa kembali hidup kita selama ini.
perjamuan kudus pagi hari ini. Perjamuan kudus ini adalah perintah dari Tuhan sendiri. Sebagaimana yang dikatakannya oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, agar kita memperingati sengsaranya hingga ia datang kembali. Silakan jemaat mengambil dan mengangkat hosti di tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pernyataan berikut ini, aminkan dengan penuh keyakinan. Sebab yang saya ajarkan kepadamu itu saya terima dari Tuhan sendiri. Bahwa pada malam itu ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, Ia mengambil roti. Dan setelah Ia mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya lalu berkata, "Inilah tubuh
tubuhku yang kuserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan jemaat mengangkat cawan dengan tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan berikut, aminkan dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan, dia mengambil piala anggur lalu berkata, anggur ini adalah perjanjian baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam iman. Karena salibmu selamatkan kami. Engkau yang berdarah-darah di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Sucikan kami dengan kuasa darah Yesus, dan biarlah hidup kami boleh diubahkan. Kami boleh menjadi seperti Engkau. Sifat-sifat kami yang lama diubahkan. Kami boleh memiliki sifat-sifat yang baru. Sifat Kristus itu dalam hidup kami. Biarlah tubuh dan darah-Mu yang sudah bersatu dengan tubuh dan darah kami boleh menjadi peringatan bagi kami bahwa kami adalah milik-Mu, dan kami akan melakukan setiap kehendak-Mu. Engkaulah roti hidup yang dapat memuaskan lapar dan haus jiwa kami. Dan saat ini Tuhan, kami yakin dengan iman kami sudah bebas. Kami sudah sembuh jasmani rohani kami, karena Engkau sudah mati buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doakan. Amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan selalu mengingatkan kita, apapun kondisi kita,
kita selalu datang kepada Tuhan. Karena berkat Tuhan itu tidak melulu materi. Betul ya Bapak Ibu ya? Kesehatan, bahkan masalah pun itu berkat bagi kita. Amin. Kita mau belajar, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau terus mencari Tuhan. Amin. Kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kembali pagi hari ini Engkau mengingatkan kami, apapun yang terjadi dalam hidup ini, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, dan yang kami cari adalah Yesus dalam kehidupan kami, maka Engkau sebagai roti yang hidup, Engkau akan menguatkan kami, memampukan kami, dan membuat kami boleh menjalani semua dengan penuh ucapan syukur kepadamu. Karena kami tahu jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik, kehendak-Mu adalah kehendak yang terindah bagi kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, sekali lagi kami mau memberikan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mempersembahkan, oh Tuhan, apa yang ada pada kami, mewakili diri kami persembahkan kepadamu. Terimalah Bapa, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dibesarkan, dan Engkau ditinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memakai semua pengurus, agar Tuhan dengan persembahan ini kerajaan surga makin dilebarkan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan dan mendoakan sesuatu kami yang saat ini masih dalam kondisi sakit. Kami teringat untuk Ibu Susi, kami menyerahkan juga Tuhan untuk Bapak Jimmy, kami menyerahkan untuk anak Oscar. Tuhan, tolong Tuhan, kami menyerahkan juga untuk semua saudara kami yang memerlukan pemulihan dalam kesehatannya. Terima kasih Engkau sudah menolong Tante Gio, Engkau juga akan menyempurnakan Pak Harsono, sehingga semua kami boleh melihat ada kemuliaan Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Hizkia dalam tangan-Mu. Engkau akan menyempurnakan pemulihan kesehatannya, sehingga hidupnya boleh dipakai memuliakan Engkau, membawa jiwa terhadap kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu, dan sebentar kalau kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami terus dikuatkan dan mendapat penghiburan daripada Tuhan dan menerima berkat
berkat Allah. Ibu sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang bisa katakan amin. Mari kita akan masuk saat teduh, merenungkan kebenaran firman Tuhan, berjanji melakukannya dalam hidup.